pendoa-pendoa yang doanya tidak efektif yang saya perhatikan waktu saya masih gabung dengan JDN, waktu saya masih gabung dengan sekelompok orang tua, sekelompok para pendoa-pendoa keliling begitu ya. Nah, ada banyak kesalahan para pendoa-pendoa yang mereka berdoa itu asal sembarang doa. Jadi mereka bukan doa yang di memang biblical gitu ya, tapi mereka doanya tuh ya asal maksudnya semau-maunya mereka gitu loh. Sesuka-suka yang apa yang di hati mereka saja. Padahal tuh doa itu mesti ada namanya yang tata krama gitu ya secara Alkitab, karena di Alkitab tuh dikatakan sedangkan Musa saja dia tidak berani menghardik iblis. Dia katakan dia tidak berani berhubungan langsung dengan si iblis setan itu, tapi dia bilang kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, ada banyak juga para pendoa-pendoa di Amerika ini, mereka berdoa keliling. Ketika mereka berdoa keliling, mereka bilangnya begini, kami hancurkan semua roh-roh jahat yang ada di kota ini. Kami hancurkan mereka semua roh-roh ini. Saudara, kalau saudara berpikir doa itu alkitabiah enggak? Begitu. Jadi karena apa? Roh itu enggak mati. Roh itu enggak kemana-mana, saudara-saudara. Roh kan namanya juga roh. Dia cuma berganti generasi. Jadi saudara, mereka melanglang buana kemana-mana, saudara. Kita nggak bisa menghancurkan mereka. Jadi saudara, banyak sekali pelayanan-pelayanan di tengah-tengah anak Tuhan yang dilakukan dengan keikhlasan hati, tapi kurang pengetahuan. Jadi kadang-kadang kita saudara-saudara asal perang, akhirnya kita mendapatkan serangan kembali, saudara-saudara, dan tidak efektif gitu. Jadi memang harus ada gitu ya strategi-strategi perang untuk ini, untuk peperangan. Bahkan ada seorang anak Tuhan di sini semuanya dirohkan gitu ya. Misalnya gini, roh potato chips gitu loh, roh ngantuk, roh macet, semuanya dinamakan, di ngeroh-ngerohkan gitu ya. Kita kasih nama-nama gitu loh. Sampai potato chips itu, tahu nggak potato chips? Potato chips merek potato chips itu Lay's potato. Itu merek apa ya, merek kerupuk. Jadi mereka pikir karena semua orang di kota itu banyak makan kerupuk gitu, makan keripik kentang ini, sehingga itu pendoa bilang, kami serang, kami patahkan semua roh-roh potato chips, Lay's potato di kota ini. Kan aneh gitu loh doanya. Udah rada-rada melenceng-lenceng gitu ya. Jadi kita para pendoa ini mesti diperlengkapi bagaimana caranya berdoa yang efektif. Jadi enggak dengan tenaga yang sama, dengan kekuatan yang sama, dengan urapan yang sama, tapi kita memenuhi target gitu loh doanya. Amin. Jadi Nabi itu nanti di situ akan mulai dari sana. Nanti saya akan mengajarkan apa sih karunia Nabi, apa sih tanda-tanda Nabi, bagaimana kita tahu panggilan Nabi, bagaimana cara bergerak di dalam Nabi. Karena ada banyak Nabi-Nabi di zaman sekitar 20 tahun ke belakang, saudara. Banyak nabi-nabi yang asal ngomong, asal marah-marah kalau ngomong gitu ya, asal main tabrak-tabrak gitu loh. Jadi banyak orang hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan yang terluka-luka. Banyak para pendeta-pendeta ketakutan akibatnya menghadapi para nabi-nabi ini, karena mereka serem-serem kayaknya begitu loh. Kayaknya mereka tuh kayak gitu ya, kayak kita mau kayak gitu. Jadi karakter itu loh. Saya di antara salah satu yang saya ingin ajarkan adalah bagaimana supaya seorang nabi itu bisa bergerak sebagai seorang nabi dalam karakter yang diurapi Tuhan. Jadi nanti salah satu pengajaran itu pengajaran dari karakter seorang nabi. Hati-hati kita melakukan perjalanan menjalankan perjalanan nabi kita, sebab kalau kita tidak hati-hati, karakter kita tidak diurapi Tuhan, tidak dibersihkan, tidak dipotong, saudara, kita tidak akan sempurna. Tapi adalah alangkah lebih baiknya tiap-tiap hari kita mematikan daging dan menundukkan, menaklukkan karakter kita meminta karakter Kristus yang lebih dipancarkan dalam hidup kita, sehingga orang-orang, saudara-saudara, kita tidak menjadi batu sandungan. Saya juga perhatikan bagaimana banyak para nabi-nabi Tuhan yang asal sembarangan ngomong kepada para pemimpin-pemimpin gereja gitu ya, menganggap, oh aku ini nabi Tuhan, kamu harus dengarkan, kamu begini. Nggak boleh begitu juga. Itu yang paling penting. Herlina Sirait,
Ibu Hana, saya sudah diberikan karunia Tuhan, karunia berbahasa roh dan melayani untuk pendoa di gereja. Tapi saya nggak bisa aktif melayani karena anakku epilepsi. Sedih rasanya Ibu Hana, saya mau melayani terkendala dengan situasi saya dan bagaimana mungkin saya bisa sekolah kenabiannya Ibu, walaupun saya mau daftar. Apa yang harus saya lakukan? Maaf Ibu Herlina, saya bertanya tentang Sirait yang tadi bertanya tentang pada ibu saya dari Siantar. Ibu, kita berdoa, tidak ada yang mustahil karena ini sekolah online. Jadi nanti ada di YouTube. Jadi ibu bisa masuk, bukan di YouTube, ada di grup, di video di dalam grup. Jadi ibu nanti bisa punya akses, saya berikan akses untuk kapan saja ibu bisa masuk. Kalau sudah daftar, ibu bisa masuk ke sana dan bisa akses kapan saja ibu bisa. Karena ini untuk grup yang tertutup, jadi bukan untuk umum, Ibu. Jadi jangan khawatir, Ibu bisa belajar kapan saja. Kita berdoa buat anaknya ya, Bu ya. Afifang, Shalom Kak. Hana, tolong doakan saya merasa jalan buntu, tidak tahu apa yang harus saya lakukan, perbuat. Semoga Tuhan buka jalan. Amin. Apapun pergumulanmu, kita akan doakan Tuhan buka jalan. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Amin. Amin. Salam puji Tuhan bisa gabung, saya dari Ambon Maluku. Silahkan Pak, nanti perginya cari page saya Hana Hudson, kasih inbox di sana Pak, atau Prophetic Voice for the Nations Hana Hudson Ministry. Selamat malam Bu Hana, salam kenal dari minggu ini. Jam berapa ya di Indonesia? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu nggak tidur, nggak ngantuk? Kalau saya biasanya jam 3 masih keluyur-keluyuran, jam 3 pagi. Sebenarnya jam 3-nya pagi, saya jam 3-nya. Bu minta doa agar bisa imbangi sikap dan kelakuan aku terhadap Tuhan. Amin, amin. Kuncinya adalah berdoa minta ampun sama Tuhan. Amin. Oke, saat ini dulu ya ibu-ibu, kita yuk berdoa yuk. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa. Bapa, kami angkat Tuhan Yesus pujian kepada Engkau Tuhan saat ini. Karena Tuhan kasih-Mu luar biasa, pemeliharaan-Mu luar biasa, kemurahan-Mu Tuhan ajaib dan sungguh luar biasa Tuhan. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan saat ini Tuhan buat anak-anak-Mu yang ada di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang mengalami pergumulan demi pergumulan saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau membukakan jalan-jalan yang buntu Tuhan, dibukakan Tuhan, supaya Tuhan anak-anak-Mu boleh bergerak kemana mereka harus pergi sesuai dengan tuntunan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, firman-Mu Tuhan ajaib ya dan amin Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu yang berkata di mana 2-3 orang berkumpul sepakat meminta sesuatu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan buat anak-anak yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan keadaan tubuh mereka Tuhan, pulihkan keadaan kesehatan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak yang sakit, mari saudara-saudara tumpangkan tangan kepada anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk ibu yang anaknya penyakit epilepsi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita topang ibu ini saudara-saudara, supaya anaknya dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan keadaan anak ibu ini Tuhan, dari Tuhan penyakit epilepsi yang diderita. Kami berdoa, kami tumpangkan tangan saat ini juga Tuhan. Engkau menumpangkan tangan kepada anak ibu ini Tuhan yang epilepsi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tengking, kami hancurkan kuasa roh epilepsi yang ada di dalam tubuhnya, kuasa roh jahat yang menggocok tubuh anak ini dengan serangan-serangan epilepsi. Kami hancurkan kuasa iblis di dalam tubuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa Engkau jamah tubuh anak ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan kesembuhan, kami perkatakan kekuatan, kami perkatakan pembebasan daripada Tuhan atas tubuh anak ini, sehingga Tuhan tidak lagi ada roh epilepsi, roh ayan Tuhan yang menggocok tubuh anak ini. Bebaskan dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak, kami berdoa untuk ibunya Tuhan, ibu ini Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan imannya agar Tuhan, ibu ini Tuhan boleh Tuhan tetap bersekutu, mencari Engkau Tuhan, memuliakan Engkau, melayani Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun Bapa, biarlah Tuhan imannya tetap teguh, tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Sebab segala jawaban ada padamu Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan kesembuhan, pemulihan terjadi atas anak ibu ini Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami, keluarga-keluarga daripada ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini menonton, saudara-saudara yang saat ini menonton, Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu. Pulihkan keadaan kesehatan mereka, pulihkan keadaan tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Entah itu keluarga mereka, bapak mereka, ibu mereka, kakak, adik, anak-anak mereka yang sakit pada saat ini Tuhan. Pulihkan keadaan mereka. Kami perkatakan oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit mereka disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya akan kuasa-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ketika anak-Mu berseru-seru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak dan Ibu Tuhan yang memiliki yang tadi Tuhan katakan mereka sudah mendaftar untuk mendapatkan tanah, tapi tanahnya Tuhan Yesus belum lulus juga. Oh Bapak, Engkau yang punya harta segala ada yang di bumi ini Tuhan. Engkaulah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Punyamulah segala tanah, punyamulah segala laut dan isinya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak ini Tuhan, yang sedang mendaftarkan agar tanahnya boleh dilepaskan, dibebaskan, diluluskan dari apapun itu Tuhan, peraturan-peraturan yang saat ini mereka sedang yang urus Tuhan Yesus. Biarlah Bapak kami berdoa, Engkau lepaskan tanah-tanah bagi anak-anak Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, agar anak-anak-Mu Tuhan boleh mendapatkan, membeli tanah-tanah yang Engkau ingin berikan kepada mereka. Berikan mereka hikmat, berikan mereka jalan keluar Tuhan Yesus. Bagaimana caranya mereka untuk membeli tanah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah perkenanan-Mu Tuhan, sebab mereka Tuhan mau melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Tuhan. Untuk belajar bercocok tanam, untuk menyimpan biji-bijian. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, kalau ini adalah kehendak-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Engkau membuka jalan agar semuanya ini boleh terjadi Tuhan. Agar anak-anak-Mu yang taat boleh Tuhan Yesus mendapatkan tanah-tanah yang Engkau miliki. Saat ini aku bukakan tingkap-tingkap langit, aku bukakan berkat-berkat-Mu turun atas mereka Tuhan, supaya Tuhan Yesus anak-anak-Mu ini Tuhan boleh Tuhan Yesus mendapatkan apa yang diinginkan hati mereka Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kami minta perkenanan-Mu terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa bagi anak-anak-Mu yang mau belajar bercocok tanam, yang sudah bahkan Tuhan menabur benih-benih Tuhan. Berkati ladang-ladang mereka, berkati sayur-sayuran mereka, berkati Tuhan hewan-hewan mereka. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala hama-hama hewan Tuhan, dari hama-hama tanaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Engkau bukakan Tuhan pintu surga untuk memberkati ladang-ladang mereka, hasil tangan mereka Tuhan. Tanah-tanah mereka diberkati supaya gemburlah tanah tersebut Tuhan. Diberkatilah tanah-tanah mereka Tuhan, ladang-ladang mereka. So Tuhan, jauhkan daripada segala hama-hama Tuhan. Belalang, pelaha, pengerih, pemindah, pelompat dijauhkan Tuhan. Daripada sampar-sampar penyakit hewan, dijauhkan daripada ternak-ternak mereka Tuhan. Biarlah pada saat COVID-19 ini terjadi, berkat-Mu mengalir atas anak-anak-Mu. Pertanian mereka sukses Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh menjadi berkat Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ya Bapa bagi anak-anak-Mu yang diberkati, memiliki tanah, ladang dan sebagainya Tuhan, agar mereka boleh Engkau pakai untuk menginjil lewat hasil ladang mereka. Mungkin mereka boleh berbagi dengan tetangga mereka, mereka boleh berbagi Tuhan dengan saudara-saudara mereka, mereka boleh berbagi dengan gembala-gembala mereka. Oh Tuhan, mereka boleh berbagi
berbagi dengan keluarga-keluarga mereka atau orang-orang yang susah, atau berbagi dengan gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka boleh menjadi terang, anak-anakmu boleh menjadi terang di saat-saat ini Tuhan. Inilah waktunya terangmu bersinar bagi gereja Tuhan. Bapak, kami mau berdoa buat gereja-gereja di Indonesia yang diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang Engkau sudah berikan kepada mereka melalui jemaat. Berikan hikmat kepada para gembala-gembala, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin gereja agar mereka menjadi pengelola keuangan Tuhan yang dapat dipercaya. Berikan mereka hikmat bagaimana mengelola keuangan jemaat yang diberikan kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh menggunakannya untuk kerajaan Allah, agar gereja Tuhan sendiri menikmati Tuhan hasil jerih lelah payah mereka Tuhan lewat gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan persembahan mereka boleh Tuhan menjangkau dunia, boleh menjangkau jiwa-jiwa fakir janda, fakir miskin Tuhan Yesus. Dan gereja Tuhan boleh Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Bapa, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang menanti pekerjaan atau yang kehilangan pekerjaannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Hamba mau berdoa Tuhan, berikan mereka Tuhan ide-ide ilahi Tuhan, ide-ide bisnis Tuhan, untuk berbisnis Bapa, membuka peluang usaha Tuhan. Pada saat-saat ini Bapa, berikan mereka Tuhan Yesus ide-ide cemerlang Tuhan. Tuhan Yesus untuk bekerja, untuk melakukan suatu usaha Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau, sebab kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki hikmat Kristus. Engkau berkata Tuhan, kalau kami kekurangan hikmat, kami boleh datang kepada Engkau dan meminta hikmat, maka Engkau akan memberikannya dengan cuma-cuma Tuhan. Terima kasih Bapa, berikanlah, curahkanlah Tuhan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, rahasia-rahasia berusaha Tuhan di dalam bisnis Tuhan. Kau curahkan bagi anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ajaib Bapa. Terima kasih, kami berdoa Engkau berikan kedamaian, ketenangan, sukacita. Biarlah anak-anak Tuhan yang saat ini sudah menonton diberkati. Biarlah mereka yang sudah setia sampai akhir Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tidak sia-sia Tuhan korban bakaran mereka duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan Tuhan Yesus firman-Mu ya Bapak, lewat kesaksian, lewat firman-firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada mereka, nyatakan sesuatu, bukakan Tuhan, singkapkan Tuhan hal-hal yang tersembunyi kepada umat-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat-Mu atas anak-anak-Mu, berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah berapa jam ya? Ini mungkin pelayanan yang terlama gitu ya. Ya gak apa-apa ya ibu-ibu ya. Tuhan memberkati, terima kasih. Shalom buhana pertama bisa gabung, puji Tuhan, dari Solo, amin. Joshua, teman saya memiliki karunia, dia bilang bahwa corona ini terus berlanjut. Apa iya? Tadi saya sudah bilang Pak, 2 tahun itu gelombangnya masih ada pemulihannya. Jadi ini akan ada krisis dulu, baru ada pemulihan. Shalom buhana, tolong doakan karena persoalan saya dan pergumulannya sudah 6 tahun tidak henti-henti. Saya mau tahu apa maksud Tuhan. Bapak, saya mau berdoa, kami mau berdoa buat Ibu Nadia saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, ada persoalannya yang dia sudah gumuli selama 6 tahun dan belum selesai. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Tuhan Yesus, biarlah tahun ini adalah merupakan tahun percepatan. Tuhan, genapi janji-Mu, sebab Engkau berkata Engkau Tuhan sedang mengawasi firman-Mu untuk dilakukan kepada anak-anak-Mu. Bapak, hamba berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Nadia, agar dia saat ini
mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan Tuhan Yesus meminta petunjuk-Mu. Engkau berikan petunjuk kepada Ibu Nadia agar persoalannya selesai. Tuhan, tahun ini Tuhan, tidak ada yang mustahil Bapa. Perkara ini adalah perkara kecil bagi Engkau. Namun Tuhan Yesus, Engkau setia. Engkau yang akan menggenapi firman-Mu. Tuhan, Engkau katakan tahun ini adalah merupakan tahun-tahun percepatan. Tahun-tahun percepatan yang terjadi tahun ini tidak akan terjadi lagi tahun-tahun depan kalibernya. Oleh karena itu Bapak, genapi Tuhan firman-Mu ini, Tuhan, berkat-Mu ini atas Ibu Nadia, agar Tuhan tahun ini persoalan apapun itu Tuhan, Engkau tahu Tuhan, boleh diselesaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Ibu Nadia boleh setia Tuhan, untuk Tuhan melayani Engkau, untuk mencari wajah-Mu, untuk Tuhan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Ibu Nadia dan sekeluarganya. Terima kasih Bapa, kekuatan-Mu ada pada mereka Tuhan, di dalam menghadapi saat situasi ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Saudara, Tuhan katakan bahwa tahun ini adalah merupakan tahun-tahun percepatan. Tuhan kasih saya, mungkin saya sudah sampaikan saudara-saudara. Jadi saudara, apapun itu persoalan, atau Tuhan katakan gini, katakan kepada umatku bahwa segala visi mimpi atau beban atau mimpi-mimpi, misalnya visi kita dari Tuhan, kerinduan-kerinduan kita yang sudah lama kita rindukan, ke Tuhan katakan tahun ini adalah merupakan di mana kerinduan itu akan dipercepat, atau visi tersebut akan dipercepat oleh Tuhan. Mungkin dipercepat terjadinya, atau dipercepat atau dijawabnya. Saudara-saudara, apapun itu yang menjadi kerinduan saudara-saudara, yang menjadi visi saudara-saudara, yang pernah Tuhan janjikan, yang saudara pernah dengar dari Tuhan, tahun ini adalah merupakan tahun-tahun percepatan. Jadi saudara, ini berkat bukan buat saya saja, tapi katakan kepada umatku. Jadi kalau saudara percaya, saudara akan mendapatkan berkat alirannya juga, saudara-saudara. Amin. Jadi percaya kepada firman Tuhan, saudara. Shalom Bu, saya pernah Yusdanes Pasca. Shalom Bu, saya pernah bermimpi ada di padang gurun dan diminta memandang ke cakrawala. Kemudian saya melihat wajah seperti singa. Kemudian dalam hitungan saya melihat seketika wajah itu menjadi wajah Kristus. Kemudian saya tersungkur sampai tergeletak di tanah dari kepala sampai kaki. Saya sadar sungguh-sungguh bahwa saya manusia berdosa dan sangat membutuhkan pengampunan. Sampai terus terbangun, ternyata saya dalam kondisi menangis, dan saya saat ini sedang menjalani pendidikan di STTBI Jakarta. Apakah masuk Tuhan dalam mimpi tersebut? Tuhan memberkati. Maksudnya itu adalah Pak, Tuhan, Bapak sedang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi seringkali saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil kita dari jalan hidup kita, dari kehilangan kita, misalnya kita nggak kenal, belum tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Tiba-tiba Tuhan menemuin kita, sama seperti Tuhan bertemu dengan Musa. Ya, Tuhan mengunjungi Musa dalam bentuk semak belukar yang tidak terbakar, jadi tidak hangus dibakar. Nah saudara, ketika Musa mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, Tuhan sedang menyatakan kuasanya, Tuhan sedang menyatakan siapa dia kepada Musa, supaya Musa memiliki rasa takut akan Tuhan dan punya iman kepada dia. Karena kita mengalami ini adalah sekolah kenabian nanti ya. Ini bisa masuk di dalam sekolah kenabian. Jadi kalau bagaimana kita tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita? Kita ada yang namanya mengalami masa-masa perjumpaan, masa-masa semak belukar, terbakar gitu loh, burning bush gitu ya. Itu Yesaya juga mengalami yang namanya Tuhan duduk di atas langit dengan jubahnya di tahtanya. Lalu Tuhan mengatakan, siapakah yang aku utus? Lalu Yesaya mengatakan, ini Tuhan, utuslah aku. Dan saudara, Yeremia juga mengalami penglihatan daripada Tuhan. Tuhan tunjukkan kepada dia, apakah yang kau lihat Yeremia? Aku melihat Tuhan periuk dari utara gitu loh. Periuk melega-lega gitu. Periuk mendidih atau apa itu ya, periuk mendidih yang melega-lega. Nah, lalu
Tuhan mulai berbicara tentang panggilannya. Yesaya mulai berbicara tentang Tuhan mulai berbicara tentang panggilannya kepada Yesaya. Yehezkiel juga mendapatkan within will, roda-roda di atas roda-roda, di dalam roda-roda penglihatan. Nah, saudara perhatikan setiap nabi-nabi yang dipanggil Tuhan, mereka tuh mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, supernaturalnya Tuhan. Untuk apa? Untuk menguatkan iman kita bahwa kita sedang berhadapan dengan supernaturalnya Tuhan, dengan Allah yang hidup. Karena apa? Kalau kita melayani bukan saja cuma nabi, tapi semua anak-anak Tuhan. Kalau kita punya panggilan dari Tuhan, kita itu bukan sedang berjalan di dalam alam biasa, kita sedang berjalan di dalam alam roh. Makanya kita harus mengalami hal-hal yang bersifat roh, saudara-saudara. Karena itulah kenapa saya kekristenannya tuh dalam gitu ya, nggak cuma Kristen-Kristenan, karena saya mengalami banyak hal-hal daripada supernaturalnya Tuhan. Jadi nggak bosan gitu loh jadi orang Kristen. Kenapa banyak orang Kristen bosan jadi orang Kristen? Karena mereka nggak ngalami supernaturalnya Tuhan. Karena mereka takut ngalamin yang kayak gitu. Ada orang takut bahasa roh gitu loh ya. Ada orang takut dinubuatkan. Saya pernah di gereja, salah satu gereja, saya bawa undang hamba Tuhan dari Ghana gitu ya. Terus memang hamba Tuhan ini karunia itu mengimpartasi sesuatu. Nah, ketika dia mau mengimpartasi sister itu nggak mau gitu loh. Dia takut gitu. Saudara, kita nggak perlu takut dengan roh Tuhan. Kita nggak perlu takut berjumpa dengan atau mengalami hal-hal supernaturalnya Tuhan. Mestinya kita harus biasa dengan hal-hal supernaturalnya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh. Amin. Saudara-saudara, ya, nah tadi Bapak ini mengalami perjumpaan Tuhan itu Pak. Jadi Yesus itu kan singa dari Yehuda gitu kan ya. Jadi saudara Bapak mengalami yang namanya penglihatan daripada Tuhan. Makanya Bapak itu tadi kan langsung minta ampun, tersungkur karena berhadapan langsung dengan hadiratnya Tuhan. Nah, ciri utama kalau kita berhadapan langsung dengan hadiratnya Tuhan, kita tuh merasa nothing, kita tuh merasa nggak ada apa-apanya. Kita ini adalah manusia berdosa, tidak layak. Itu sudah pasti kita akan mengalami atau merasakan hal yang seperti itu, saudara-saudara, ketika kita berhadapan langsung dengan hadiratnya Tuhan. Amin. Tolong, Shalom Bu, David William, tolong bantu usaha saya menurun sejak corona turun sampai 60%. Dukung dalam doa ya Bu. Saya usaha Makassar, saya usaha oleh-oleh Makassar Bu, seperti KCG di SEO, tolong dukung apa itu maksudnya KCG Disco, tolong dukung dalam doa ya Bu. Bapak Ibu, semua yang namanya coronavirus, jangankan Ibu, Amerika aja udah negara besar mengalami bangkrut yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, kita memang harus at some point pada level-level tertentu memang kita harus mengalami. Kita nggak bisa istilahnya tuh tidak ikut gitu ya. Kita harus mengalaminya. Tapi Tuhan berjanji ketika kita mengalami impact, sedangkan Yeremia saja yang seorang nabi yang benar, yang betul-betul sudah melakukan tugasnya luar biasa, dia harus ikut ditawan di kota Babilonia. Saudara-saudara, seorang nabi loh. Jadi saudara-saudara, saat ini ketika saudara kita mengalami yang namanya kemerosotan, dipotong, keterbatasan, mengucap syukur saja, karena itu yang Tuhan katakan, mengucap syukur, mengembangkan sayap kita seperti burung Raja Wali, dan bersuka cita dan berserah kepada Tuhan. Amin. Ibu Hana, saya sudah diberikan Tuhan karunia berbahasa roh dan melayani untuk pendoa. Ini tadi kita sudah ya tadi ya. Apa lagi nih? Salam Bu Hana, saya minta bantu doa untuk khusus untuk kandungan saya dan bayi yang ada dalam kandungan saya, agar Tuhan memberi bayi ini kesehatan sampai pada masa kelahiran, dan biarlah bayi ini menjadi berkat bagi keluarga saya. Terima kasih Emilia. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara Sister Emilia saat ini Tuhan yang sedang mengandung Tuhan. Bapak, kami perkatakan kehidupan Tuhan atas bayinya. Kami perkatakan kelahiran yang sehat atas bayi Ibu Emilia saat ini Tuhan. Sehingga Tuhan pada waktunya Tuhan Yesus, ibu dan bayinya Tuhan sehat.
bayi ibu Emilia melahirkan dengan sehat, bayinya juga melahirkan dari sehat. Kami perkatakan kehidupan, kami perkatakan Tuhan, destiny dari bayi ini diurapilah kiranya bayi ini sekalipun masih dalam kandungan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pemeliharaanmu terjadi atas ibu Emilia dan bayinya, dan juga atas keluarganya seisi rumah Tuhan. Tuhan, sebab bayi ini Tuhan akan melahirkan tahun 2020 Tuhan, merupakan tahun yang tidak biasa Tuhan. Tetapi Tuhan, bayi ini Tuhan Engkau lahirkan tahun ini, biarlah bayi ini Tuhan menjadi bayi yang profetik. Bayi ini Tuhan menjadi hamba-Mu Tuhan. Bayi ini Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan bagi generasi mereka, bagi generasinya Tuhan di masa yang akan datang. Urapi pengurapan-Mu terjadi. Kami tolak setiap roh virus COVID Tuhan yang ingin mencoba Tuhan membunuh, membinasakan Tuhan. Kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Kau berikan kesehatan yang penuh kepada Ibu Emilia Tuhan, dan protection kepada keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih God. We speak blessing upon this baby God. In the name of Jesus I pray. Hallelujah.